Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait tugas akhir kami dari mata kuliah sistem tertanam, yaitu implementasi protokol MQTT pada fire detector berbasis website. Bisa di next. Jadi anggota dari kelompok 6 ini ada Arif Faris Fahri Irawan, Bambang Irawan, Dimas Agus Saputra, saya sendiri Farel Faros Fausto, dan Rian Sukma Purwojanarko. Yang pertama, fire detector. Jadi, rangkaian detector ini adalah solusi untuk melakukan perlindungan dari bangunan dan penghuninya dari bahaya kebakaran. Fire detector ini dilengkapi dengan dua sensor, yaitu sensor suhu dan juga sensor gas. Dengan menggabungkan kedua sensor tersebut, maka fire detector ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap potensi bahaya kebakaran. Ketika terjadi peningkatan suhu yang signifikan dan adanya gas, maka alarm ini akan berbunyi dan lampu LED-nya akan menyala. Kemudian dikirimkan ke sistem keamanan. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis sistem fire detector dengan menggunakan protokol MQTT. Bisa di next. Nah, jadi ini merupakan rangkaian fire detector di Tinkercad. Pada implementasi IoT Fire Detector, ini kita menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dan Raspberry Pi untuk mikroprosesornya. Dengan menggunakan software aplikasi Tinkercad yang terdiri dari beberapa komponen. Antara lain ada Arduino yang dimana ini pada bagian kotak biru LED merah sebelahnya ada gas sensor yang berwarna putih pada bagian breadboardnya ada temperatur sensor, piezo atau buzzernya sebagai alarm dan juga resistor. Next. Untuk cara kerjanya ini akan dijelaskan oleh teman saya Arif Faris Irawan. Oke, kita masuk ke cara kerja. Jadi cara kerja dari fire detector ini dimulai dengan kedua sensor yang akan mengirimkan data ke Arduino Uno sebagai perangkat pemantau. Sensor suhu kemudian bertugas untuk mendeteksi temperatur dalam ruangan yang dapat mengukur perubahan suhu di sekitar perangkat tersebut ketika terjadi peningkatan suhu yang tiba-tiba dan melebihi batas yang sudah ditetapkan. Sedangkan sensor gas yang bertanggung jawab mendeteksi keberadaan gas-gas yang kemungkinan ada saat terjadi kebakaran. Dengan menggabungkan kedua sensor tersebut, fire detector dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap potensi bahaya kebakaran ketika terjadi peningkatan suhu yang signifikan dan adanya gas. Maka alarm atau piezo akan berbunyi sebagai detektor dan lampu LED akan menyala sebagai indikator peringatan. Kemudian akan dikirimkan ke sistem keamanan. Next. Oke, di sini ada desain skematik dari fire detector ya. Alur kerjanya tetap sama. Bisa di next. Ini untuk blok diagram dari fire detector ya. Bisa lihat di situ kami menggunakan MySQL yang digunakan untuk menyimpan data sensor yang dikirim dari MQTT dan data bisa diakses dan ditampilkan oleh aplikasi web sebagai antarmuka pengguna dan untuk melihat status suhu dan gas secara real time dari jarak jauh. Next. Untuk mekanisme MQTT bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme MQTT. Di sini topik yang digunakan dalam sistem fire detector di sini berdasarkan sensor yang digunakan serta tempat di mana sistem fire detector tersebut ditempatkan, seperti diantaranya di kitchen, living room, dan bedroom. Pada gambar di sini ada publisher, di sini ada publisher untuk temperatur kitchen, untuk pesannya di sini suhu tinggi, dan juga untuk gasnya di sini gas kitchen, untuk pesannya di sini terjadi kebakaran, dan juga untuk temperatur di living room dan juga gas di living room di sini
ada pesan suhu tinggi dan juga terjadi kebakaran juga. Kemudian di bedroom juga sama, untuk temperatur bedroom dengan pesannya suhu tinggi dan juga gas bedroom dengan pesannya terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua ada subscriber. Di sini digunakan untuk menerima data dari publish dan juga menampilkan sesuai dengan topik yang di-subscribe. Subscribe tidak akan menampilkan pesan dari publish jika topik yang diikuti berbeda dari topik yang dipublish. Berdasarkan gambar di sini contoh subscribe dari topik kitchen dengan menampilkan suhu tinggi dan juga terjadi kebakaran. Kemudian ada broker di sini. Broker dalam MQTT adalah server yang bertindak sebagai penerima antara pengirim dan juga sebagai perantara antara pengirim dan juga penerima dalam sistem komunikasi MQTT ini. Broker bertugas menyimpan dan meneruskan pesan-pesan yang dikirim antara publisher dan juga subscriber. Ketika publisher ini mengirimkan pesan ke broker, maka broker akan menyimpan pesan tersebut dan meneruskannya ke semua subscriber yang berlangganan topik yang sesuai. Contoh gambarnya pada di samping ini pada sistem validator yang sedang bekerja. Kemudian ada kesimpulan. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya Bambang Irawan. Untuk sebelum ke kesimpulan, saya akan menjelaskan sendiri apa itu MQTT. Jadi untuk MQTT adalah protokol komunikasi ringan berbasis publish subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya dan jaringan dengan bandwidth rendah atau tidak stabil. MQTT sendiri itu banyak digunakan dalam aplikasi IoT seperti sensor, aktuator, dan perangkat pintar. Untuk MQTT itu melibatkan 3 komponen utama, yaitu publisher, subscriber, dan broker. Publisher sendiri itu sebagai pengirim pesan, subscriber itu penerima pesan, dan broker adalah perantara yang menerima semua pesan dari publisher dan mendistribusikannya ke subscriber yang sesuai. Untuk alur kerja sendiri itu, yang pertama itu publisher mengirimkan pesan ke topik tertentu di broker, kemudian pada broker menerima pesan dan memeriksa siapa saja yang sudah subscribe ke topik tersebut. Kemudian broker mengirim pesan ke semua subscriber yang berlangganan pada topik itu. Contohnya, bisa tolong ke slide yang contoh subscriber. Nah, contohnya sendiri itu pada gambar itu topiknya adalah monitoring, kemudian plus dan kitchen. Maksud dari topik ini itu topik yang terdaftar pada MQTT itu adalah monitoring dan plus itu menandakan komponen apapun terserah entah itu bisa tempat atau apapun itu, kemudian kitchen. Jadi untuk setiap publisher ketika mengirim pesan ke topik monitoring plus dan kitchen itu broker akan menerima pesan dan kemudian mengirimkannya ke subscriber yang berlangganan seperti gambar ini, di mana setelah broker menyampaikan ke subscriber akan muncul pesan seperti suhu tinggi dan terjadi kebakaran. Kemudian untuk MQTT ini tuh mempunyai kelebihan yaitu mendukung QoS, Quality of Service. Nah, QoS sendiri itu ada tiga jenis, yaitu QoS 0, QoS 1, dan QoS 2. Untuk QoS 0 itu atau yang disebut sebagai at most once, yaitu tidak menjamin sampai. Atau ketika subscriber di disconnect broker, itu pesan ketika di publish itu tidak sampai ke subscriber. Untuk yang QoS 1, at least once itu bisa diduplikat, di mana ketika kita mendisconnect
subscriber dengan broker itu ketika dipublish masih ada duplikatnya ke subscriber. Kemudian untuk QoS 2 itu exactly once itu pasti sekali itu. Jadi ketika subscriber di disconnect broker itu juga bisa menampilkan lagi ketika dipublish. Untuk kekurangan MQTT sendiri itu salah satunya adalah tidak cocok untuk data besar seperti gambar atau video. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Dimas. Kemudian untuk kesimpulan dari kali ini, dalam proyek Fire Detector ini diimplementasikan menggunakan Arduino Uno dan Raspberry Pi serta didukung oleh sensor suhu, sensor gas, dan piezo sebagai alarm atau detektor, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem fire detector berbasis IoT ini dapat memberikan perlindungan lebih terhadap bahaya kebakaran yang ada di dalam ruangan. Dengan menggunakan sensor suhu dan sensor gas, maka sistem dapat mendeteksi suhu tinggi dan kepadatan gas yang berpotensi membahayakan. Data dari sensor akan dikirimkan ke Raspberry Pi untuk diproses dan diunggah ke internet menggunakan protokol MQTT. Dengan demikian, pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara real-time melalui koneksi internet. Proyek ini menggabungkan kehandalan Arduino Uno dan juga Raspberry Pi dalam mengendalikan dan memproses data, serta memanfaatkan teknologi IoT untuk meningkatkan ketersediaan informasi mengenai keadaan ruangan. Untuk selanjutnya, mengenai demo cara kerja rangkaian pada Tinkercad. Untuk demonya akan dijelaskan oleh teman saya Arkan Sukma Purwojanarko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan demo rangkaian fire detector di Tinkercad. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Arik cara kerja secara umumnya. Sekarang kita coba demokan di Tinkercad. Oke, nah kita coba buka kode terus ke bawah dulu, ke bawah kodenya ke bawahin, stop. Nah situ ada tulisan, jadi fire detector ini akan menyala apabila sensor gas itu berada di angka di atas 100 sama dengan 100, lebih dari sama dengan 100, dan temperatur lebih dari sama dengan 50. Dan juga ketika temperaturnya itu lebih dari sama dengan 50, LED juga akan menyala. Tetapi jika temperatur itu lebih dari sama dengan 50, sedangkan gas sensor di bawah 100, maka yang menyala hanya LED. Untuk sensornya biasanya tidak akan menyala. Jadi piezo itu akan berbunyi ketika temperatur di atas 50 dan gas sensor di atas 100. Mungkin bisa dicoba temperaturnya, itu bisa terlihat temperatur masih 24,78 dan gas sensor masih min 3. Kita coba temperaturnya di atas 50 atau sama dengan 50. Nah, bisa kita lihat LED-nya akan menyala. LED-nya akan menyala, tetapi piezonya tidak akan menyala karena gas sensor masih berada di angka minus 3. Coba gas sensornya kita dekatkan menjadi 100 atau lebih dari 100. Nah, jika gas sensor berada di atas angka 100 dan temperaturnya di atas 50, maka piezo
akan menyala. Mungkin cukup sekian demo yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian pada presentasi kali ini dari kelompok 6 terkait implementasi protokol MQTT pada protokol fire detector berbasis website. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.